Miao Lao, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu ada di sini di Pulau Dewa Pengobatan? Dan ada apa dengan Nona Miao? Setelah kembali ke kediamannya, Chen Ping bertanya pada Tuan Miao dengan bingung. Tuan Miao menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Chen tidak mengetahui sesuatu. Bos Kai dan yang lainnya pergi setelah kami keluar dari medan perang para dewa dan iblis, tetapi cucu perempuan saya selalu memiliki masalah dengan pikirannya. Aku selalu mengomel, dan terkadang aku gila. Saya juga menemukan banyak orang untuk merawat saya, tetapi tidak mungkin saya dapat menemukan solusi yang baik. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mencoba peruntungan. Saya telah berada di sini selama lebih dari 10 hari. Sayangnya, saya tidak memiliki harta apapun sebagai hadiah, dan tidak ada yang memperlakukan cucu saya. Jika saya tidak bertemu Tuan Chen hari ini, saya tidak tahu apa konsekuensinya. Tuan Miao sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Bukankah ingatan Nona Miao sudah dihapus oleh Bai Qian saat itu? Kenapa dia masih seperti ini? Chen Ping sangat bingung. Dilihat dari penampilan Miao Miao, terlihat jelas bahwa dia bertingkah seperti ini karena dia terstimulasi secara mental dan tidak tahan. Secara umum, kekuatan spiritual para beku sangat kuat, jika tidak, mustahil memancarkan kesadaran spiritual untuk menjelajahi situasi sekitar. Dibandingkan dengan orang biasa, kekuatan spiritual para biksu ratusan atau ribuan kali lebih kuat. Secara logika, kekuatan mental semacam ini seharusnya tidak menjadi gila setelah menerima sedikit rangsangan. Entahlah, mungkin penghapusan ingatannya belum selesai, Miao Miao masih memiliki ingatan menyakitkan itu dalam kesadarannya. Tuan Miao tidak tahu kenapa. Jika dia tahu, dia mungkin sudah menemukan obatnya sejak lama. Biarkan aku membantu Nona Miao melihatnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, semburan energi spiritual langsung memasuki tubuh Miao Miao. Energi spiritual ini langsung memasuki lautan kesadaran Miao Miao. Sesaat, Miao Miao tiba-tiba mengamuk dan mulai berteriak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengeluarkan telapak tangannya dan membuat Miao Miao pingsan. Lalu seluruh orang itu mengerutkan kening. Karena saat ini, Chen Ping telah mengetahui apa yang terjadi pada Miao Miao dari lautan kesadarannya. Meskipun Bai Qian menghapus ingatan tentang Miao Miao, ingatan ini terlalu mendalam bagi Miao Miao. Sekalipun terhapus, ingatan yang tercetak di lautan kesadaran masih tetap ada. Itu sebabnya Miao Miao perlahan-lahan mengingat masa lalu yang tak tertahankan itu. Jika seorang gadis diperkosa oleh puluhan orang yang mengantri, siapapun akan menjadi gila. Setelah menyelesaikan penyelidikan, Chen Ping memandang Tuan Miao dengan ekspresi berat. Tuan Chen, bagaimana kabar cucu saya? Bisakah dia disembuhkan? Tuan Miao bertanya dengan cepat. Miao Lao, pengalaman di medan perang antara dewa dan iblis merupakan pukulan besar bagi Nona Miao. Akan terlalu sulit untuk menghapus ingatan itu sendirian. Sekarang jika kita ingin Nona Miao pulih, kita hanya bisa menghapus semua ingatannya agar dia bisa pulih. Tapi saat itu dia tidak akan mengenali siapapun, jadi kamu harus membimbingnya perlahan. Chen Ping berkata pada Tuan Miao. Mendengarkan apa yang dikatakan Chen Ping, Tuan Miao memandang Miao Miao dengan tenang, berjuang di dalam hatinya. Jika saatnya tiba, cucu perempuan saya tidak akan mengenali saya, jadi apa gunanya? Tapi dia tidak bisa melihat Miao Miao menjadi begitu gila sepanjang waktu. Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Miao mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, ini satu-satunya cara. Tuan Miao, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan ingatan paling dasar tentang Nona Miao, tetapi saya tidak dapat menjamin kesuksesan 100%. Chen Ping tidak pernah membantu siapapun menghapus ingatan mereka, jadi dia tidak bisa menjaminnya. Tuan Chen, lakukan saja dengan berani. Apapun hasilnya, saya bisa menanggungnya." Tuan Miao berkata dengan penuh keyakinan. Chen Ping mengangguk, dan kemudian cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya, mengelilingi Miao Miao sepenuhnya.
Sangat mudah untuk menghapus ingatan orang biasa, tetapi sangat sulit dan mahal untuk menghapus ingatan para beku di lautan kesadaran. Setelah beberapa jam, Chen Ping akhirnya berhenti, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tuan Miao, saya telah menghapus ingatan Nona Miao. Apakah saya dapat mempertahankan ingatan paling dasar? Saya hanya dapat mengetahuinya ketika dia bangun. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia duduk di kursi. Dia sangat lelah dan menghabiskan banyak uang. Melihat Chen Ping seperti itu, Tuan Miao berkata dengan rasa terima kasih di wajahnya, "Tuan Chen, terima kasih. Terlepas dari apakah Miao Miao mengenal saya atau tidak, saya akan menjaganya dengan baik." Saat ini, Miao Miao perlahan membuka matanya. Melihat Miao Miao sudah bangun, Tuan Miao bergegas mendekat dengan gugup. Dia tidak tahu apakah cucunya masih mengenalinya. Ketika Miao Miao melihat Tuan Miao, dia dengan lembut berteriak, "Kakek." Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia langsung setuju dengan gembira, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Kakek, kenapa kamu menangis? Di mana kita?" Miao Miao berdiri, menyeka air mata Tuan Miao dan bertanya. "Kakek, tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu pulang sekarang juga." Tuan Miao sangat senang melihat cucunya masih mengenalinya. Chen Ping juga menghela nafas lega. Miao Miao masih memiliki ingatan paling dasar, jadi Tuan Miao tidak perlu membimbingnya secara perlahan. "Tuan Chen, terima kasih banyak." Setelah Tuan Miao selesai berbicara, dia langsung berlutut di depan Chen Ping. "Miao Miao, ini hanya sedikit usaha." Chen Ping dengan cepat mendukung Tuan Miao tanpa membiarkannya berlutut. "Kakek, siapa orang ini? Kenapa kamu ingin berlutut padanya?" Miao Miao memandang Chen Ping dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya berlutut untuk pemuda seperti Chen Ping. "Miao Miao, ini Tuan Chen, seorang bangsawan keluarga kami." Tuan Miao hendak mengikuti Miao Miao untuk memperkenalkan Chen Ping, tetapi disela oleh Chen Ping, "Tuan Miao, lebih baik tidak memberitahu Nona Miao terlalu banyak. Apapun yang dia ingat akan diabaikan, jangan sampai dia tenggelam dalam kenangan." Petik 2. Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia segera menutup mulutnya. "Miao Lao, aku ingin tahu kemana tujuanmu selanjutnya. Kalau kamu tidak punya tempat tujuan, kamu bisa tinggal di sini. Rumah di sini cukup luas." Chen Ping bertanya. "Terima kasih, Tuan Chen. Saya berencana untuk membawa pulang Miao Miao dan tidak akan membawanya lagi," kata Miao Lao. Tidak peduli betapa berbahayanya dunia ini, kehidupan yang aman dan stabil adalah hal yang paling penting. Chen Ping menghela nafas pelan, bahaya di dunia surga dan manusia ribuan kali lebih parah daripada bahaya di dunia sekuler. Tidak ada aturan sama sekali di dunia para dewa dan manusia, kekuatan adalah segalanya. Dunia sekuler setidaknya memiliki batasan hukum, jadi tidak akan semrawut. Tuan Miao pergi bersama Miao Miao, sementara Chen Ping menelan sejumlah besar pil dan menyiapkan susunan pengumpulan roh. Chen Ping perlu istirahat yang baik sebelum dia bisa pulih kembali. Dan saat Chen Ping sedang beristirahat, satu-satunya bangunan 3 lantai di daerah tempat mereka tinggal menyala terang meski saat itu sudah larut malam. Ini adalah kediaman yang disiapkan oleh Pulau Yaoshen untuk Su Tianzuo, Presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Barat. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Su Tianzuo melakukan pekerjaan dengan baik dalam konferensi apoteker di Pulau Yaoshen? Di aula ruangan, Su Tianzuo duduk dengan tenang, dan di seberang Su Tianzuo, ada lebih dari selusin orang duduk. Orang-orang ini adalah kepala keluarga medis besar, termasuk 2 dari 4 keluarga medis besar di kota Yongle. Bao Longxing, kepala keluarga Bao, dan Diao Changmin, kepala keluarga Diao. Tetapi orang-orang dari keluarga Zhou dan keluarga Zhen tidak hadir. Semua orang memandang dengan serius, memandang Su Tianzuo di depan mereka. "Semuanya, aku memanggilmu ke sini. Kamu pasti tahu alasannya. Konferensi master kedokteran ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sejujurnya,
Saya khawatir setengah dari orang di sini akan mati di Pulau Dewa Pengobatan ini. Su Tianzuo berkata perlahan setelah hening beberapa saat. Mendengar apa yang dikatakan Su Tianzuo, mata semua orang jelas terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Su Tianzuo melanjutkan, apakah itu persatuan ahli pengobatan atau keluarga bangsawan besar, mereka selalu bertarung secara terbuka dan diam-diam. Patriark Bao dan Diao dari kota Yongle seharusnya mengetahui hal ini dengan baik. Sekarang keluarga Zhou dan keluarga Zhen telah menikah, Zhong Yaozun juga telah menjadi anggota keluarga Zhen, dan Chen Ping, yang tiba-tiba muncul, juga menjadi anggota dari keluarga Zhen. Dibawa oleh Zhen Ni yang telah pergi selama beberapa dekade. Kekuatan keluarga Zhen dan keluarga Zhou saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh keluarga bangsawan lainnya. Keluarga Bao dan keluarga Diao pasti akan dianeksasi saat itu. Dan kali ini konferensi Master Kedokteran mungkin merupakan waktu yang tepat untuk merombak kartunya. Pulau Dewa Pengobatan tidak akan berbaik hati mengundang semua orang ke sini. Sejauh yang saya tahu, Pulau Dewa Pengobatan berada dalam ancaman, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya, adakan konferensi Master Kedokteran di Pulau Yaoshen. Setelah Su Tianzuo mengucapkan kata-kata ini kepada semua orang tiba-tiba menjadi gila. Presiden Su, apa yang terjadi? Karena Anda tahu, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya dan mengizinkan kami datang ke Pulau Dewa Pengobatan? Siapa yang berani mengancam Pulau Yaosen? Kekuatan Pulau Yaosen tidak bisa dianggap remeh sekarang. Pulau Yaosen terancam, apakah kamu ingin kami menjadi tameng? Semua orang bertanya dengan bingung. Presiden Su, apa maksud Anda dengan ini? Kami semua sangat mempercayai Anda, jadi Anda tidak perlu pamer kepada kami. Bao Longsing, kepala keluarga Bao bertanya. Ya, kami adalah komunitas yang memiliki kepentingan sekarang, jadi jangan sembunyikan hal ini dari kami. Diao Changmin, kepala keluarga Diao. Apakah kamu tahu tentang Sekte Penghancur Surga? Su Tianzuo bertanya. Tentu saja aku tahu. Bukankah sekte yang mengetahui keterampilan medis dan teknik formasi? Sekte Penghancur Surga ini hanyalah penipu. Mereka hanya mengetahui dasar-dasar keterampilan medis, tetapi keterampilan formasi mereka sangat bagus. Jika aku mengingatnya dengan benar, Sekte Penghancur Surga ini seharusnya adalah sekte budidaya iblis, kan? Semua orang mengatakannya satu demi satu. Presiden Su, apa hubungannya Sekte Penghancur Surga dengan mengikuti Pulau Yaoshen? Mungkinkah Sekte Penghancur Surga mengancam Pulau Yaoshen? Bao Longsing bertanya. Ya, Sekte Fazantian juga mengetahui bahwa Pulau Dewa Pengobatan adalah tempat jatuhnya Dewa Pengobatan, dan ingin menduduki Pulau Dewa Pengobatan. Dan Pulau Dewa Pengobatan telah mencurahkan banyak sumber daya agar kita semua dapat datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk selenggarakan konferensi Dewa Pengobatan. Kumpulkan saja kami untuk membantu melawan Sekte Penghancur Surga. Su Tianzuo mengangguk dan berkata. Semua orang sedikit bingung, dan kemudian bertanya dengan bingung, Presiden Su, bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Apakah seseorang dari Pulau Yaoshen memberitahu Anda? Tentu saja tidak. Su Tianzuo menggelengkan kepalanya, karena saya telah bekerja sama dengan Tianzan Dazong, jadi tentu saja saya tahu. Begitu Su Tianzuo selesai berbicara, semua orang menjadi gempar. Seseorang bahkan tiba-tiba berdiri dan memandang Su Tianzuo dengan tidak percaya, Presiden Su, apakah Anda tidak dapat mencapai budidaya iblis? Tentu saja saya bukan seorang kultivator iblis. Siapa bilang hanya kultivator iblis yang bisa bekerja sama dengan Sekte Heaven Zanqing? Saya memanggil Anda secara diam-diam dan memberikan instruksi khusus mengenai masalah ini. Jika saatnya tiba, kami akan bekerja sama dengan Sekte Zantian Dharma secara internal dan eksternal, dan Pulau Yaoshen akan menjadi milik kami. Tidak peduli sumber daya apapun yang ada di Pulau Yaoshen, itu adalah milik kita, dan tidak ada yang akan membaginya secara setara dengan kita. Ada apoteker lain. Jika mereka mengetahui keadaan saat ini, kami akan merekrut mereka.
Jika tidak, kami akan membunuh mereka tanpa ampun. Pada saat itu, kami akan menjadi satu-satunya yang mengendalikan keterampilan medis di seluruh dunia para dewa dan manusia. Tidak peduli seberapa kuat sekte tersebut, mereka akan selalu meminta bantuan dari kami. Mata Su Tianzuo bersinar karena keserakahan. Seorang presiden kecil dari perkumpulan kedokteran wilayah barat tidak dapat memuaskannya sama sekali. Yang dia inginkan adalah seluruh surga dan dunia manusia. Dia ingin mengendalikan keterampilan medis seluruh surga dan dunia manusia. Pada saat itu, dia akan memiliki sumber daya apapun yang dia inginkan.